Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan perkuliahan fisika zat padat, melanjutkan materi sebelumnya berkaitan tentang difraksi gelombang, khususnya adalah difraksi gelombang oleh atom. Ya, difraksi gelombang sinar X oleh atom yang bertujuan untuk menentukan struktur kristal. Ya. Jadi difraksi gelombang oleh kristal itu ya didasari oleh interaksi antara gelombang dengan atom-atomnya. Nah, karena atom-atom pada kristal itu dia secara umum adalah susunan atom dengan struktur periodik, ya, berulang dan teratur dan berulang gitu ya. Maka dengan demikian, kalau misalnya interaksi antara gelombang dengan atom tersebut membentuk pola difraksi, ya, maka kita anggap bahwa pola difraksi itu dapat kita lihat sebagai dapat menggambarkan ya, struktur kristal yang dimiliki oleh struktur atom, posisi-posisi atom pada kristal tersebut. Ya. Jadi pada akhirnya adalah kita akan menginterpretasi pola difraksi akibat interaksi antara gelombang dengan atom. Nah, gelombang yang dipilih yang dapat berinteraksi dengan atom-atom pada solid itu secara umum ada 3. Ya, adalah pertama sinar X, kemudian gelombang pancaran neutron dan elektron. Kenapa ketiga gelombang ini dipilih? Dasarnya adalah ya secara umum dia berkaitan dengan interaksi ya. Interaksi gelombang itu umumnya ketika gelombang dan dimensi partikelnya itu sebanding ya. Misal panjang gelombang optik itu sekitar 5000 Armstrong ya, karena jadi ketika dia 5000 Armstrong itu hanya menghasilkan pantulan pola-pola refraksi ya, pantulan, hamburan dan seterusnya. Sedangkan panjang gelombang yang cocok untuk atom itu adalah yang gelombangnya sekitaran 1 Armstrong gitu. Ya. Jadi melihat bahwa panjang gelombangnya itu harus hampir sama dengan antara jarak antar atom ya, yang hanya beberapa Armstrong, maka panjang gelombangnya pun harus dipilih di daerah tersebut. Ya. Nah, coba kita perhatikan bahwa ada 3. Yang pertama ada elektron, neutron dan foton, X-ray foton, gitu ya. Coba kita perhatikan bahwa pada elektron energinya itu bisa dari 1 sampai 100 elektron volt. Kemudian kalau neutron itu dia kecil sebenarnya, sekitar 0,01 elektron volt, walaupun bisa juga tinggi tapi sulit untuk dihasilkan. Sedangkan foton X-ray, pancaran pancaran X-ray itu mulai dari 1 sampai 100 elektron volt, tapi masalahnya ada di panjang gelombang. Panjang gelombang X-ray itu mulai dari 0,1 sampai 10 Armstrong. Sedangkan elektron 0 sampai 1 Armstrong saja. Kenapa seperti ini? Kenapa umumnya dipilih X-ray? Walaupun sebenarnya neutron, elektron itu digunakan gitu.
Ya, pertama dia elektron membutuhkan energi yang tinggi. Jadi perangkat yang dibutuhkan energi tinggi, membutuhkan daya yang cukup besar, sumber arus yang cukup besar juga, dan akhirnya dia akan membutuhkan perangkat yang besar lah dalam tanda kutip. Sedangkan X-ray dengan energi yang sekitar 4 kilo elektron volt, dia mampu menghasilkan panjang gelombang yang lebar gitu. Jadi banyak jenis atom atau ukuran-ukuran atom, ukuran-ukuran kristal yang bisa dicari. Kenapa? Karena rentang panjang gelombangnya juga lebar gitu. Nah, secara umum nanti ketika sinar X-ray itu dipancarkan, dia sebenarnya adalah polikromatik. Ya. Jadi pandangannya adalah panjang gelombangnya lebar, bukan hanya satu panjang gelombang, satu spektrum, tapi banyak. Nah, karena dia banyak, maka perlu di filter ya agar menghasilkan monokromatik ya. Caranya adalah dengan menembakkannya pada kristal monokromatik. Nah, pada ketika dalam artian melewati kristal monokromatik, pada panjang gelombang yang cocok dengan pola kristal tersebut, dia akan dipantulkan ya, menghasilkan cahaya yang monokromatik gitu. Sedangkan bukan cahaya, panjang gelombang yang monokromatik, tapi yang selebihnya itu dilewatkan saja. Nah, itu bergantung pada cocok kesesuaian antara panjang gelombang yang difilter dengan monokromatornya. Nah, ketika sudah melewati monokromatik, baru dia akan masuk ke spesimen. Jadi akan ditembakkan ke spesimen. Nah, ketika ditembakkan ke spesimen, dia akan menghasilkan pola hamburan. Ya, sepertinya pola hamburan, walaupun sebenarnya aslinya dia adalah pola difraksi. Ya, nanti kalau misalnya kita buat dalam bentuk melengkung, dalam artian bentuk lingkaran, maka sumbunya adalah sumbu sudut. Jadi mulai dari 0 sampai 180. Ya, 0 sampai 180 karena pencerminan ya, ruas kanan ruas kiri itu harusnya sama gitu. Nah, karena 0 sampai 180 bentuknya lingkaran. Nah, sepertinya ada pola hamburan, walaupun sebenarnya disebutnya adalah pola difraksi. Dia akan dan hamburan atau pola difraksinya itu bergantung pada sudut dan juga pada intensitasnya. Jadi nanti kita akan melihat bahwa hamburan pola difraksinya itu bergantung pada sudut dan intensitasnya. Dan setiap struktur kristal secara umum dia memiliki sudut dan intensitas, rasio intensitas yang berbeda. Jadi nanti kristal A, kristal B, kristal C, walaupun misalnya dia adalah FCC semuanya, ya, sudutnya mungkin sama, tetapi intensitasnya, rasio antar puncak-puncaknya dia mungkin akan berbeda bergantung pada struktur kristal dan jenis atom yang berada dalam kristal tersebut. Selain itu juga nanti beberapa kajian akan menunjukkan bahwa itu juga bergantung pada ukuran kristalnya. Jadi kalau kristal tunggal puncaknya tajam seperti yang digambar ini, sedangkan nanti kalau misalnya polikristal atau bahkan nanokristal itu akan lebih lebar. Deh, seperti kurva yang lebih lebar gitu, tidak tajam seperti jarum ini. Nah, ini contoh untuk yang serbuk Si ya. Kristal silikon. Jadi
pola difraksi yang dihasilkan antara interaksi antara X-ray dengan struktur kristal itu ya, itu saling keterkaitan ya, dan kemudian juga akan menghasilkan arah yang spesifik. Jadi nanti yaitu tadi bahwa sudut difraksi ya, sudut pola difraksi dan intensitasnya itu akan berisi informasi berkaitan dengan struktur kristal ya, yang menyebabkan pola yang dihasilkan dari interaksi antara atom dengan kristal atau dengan gelombang X-ray. Dan pola atau pengamatan difraksi X-ray pada kristal itu dilakukan oleh satu keluarga, WH Bragg dan WL Bragg, ayah dan anak. Jadi dia mengembangkan penjelasan sederhana untuk pola difraksi oleh kristal. Walaupun analisisnya cukup sulit waktu Bragg menjelaskan, tapi penurunan matematiknya lumayan rumit, tetapi penjelasan pertama itu memancing pengamatan yang lebih luas gitu ya. Ya. Oke. Jadi pada tahun 1915 kedua orang ini keluarga ini mendapatkan Nobel secara bersamaan gitu ya. Dan yang menarik adalah ketika keluarga Bragg ini mendapatkan Nobel, William L. Bragg itu sedang berperang gitu ya. Oke. Nah, jadi struktur kristal dalam 3 dimensi itu berfungsi sebagai kisi difraksi untuk X-ray. Jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang belajar pada tingkat 1, 2, dan 3 belajar tentang pola difraksi atau kisi difraksi. Sekarang belajar tentang kisi difraksi oleh kristal. Maka cara pandangnya juga hampir sama. Ya. Jadi perbedaan atau misalnya daya pisah atau intinya adalah melihat pola difraksi, sudut dan intensitas dari pola difraksi itu akan juga menunjukkan besaran dari unit sel tersebut. Jadi melihat dari kumpulan-kumpulan HKL yang didapatkan atau ukuran-ukuran misalnya D, jarak antar atom dan seterusnya, dengan logika seperti itu, maka kita akan bisa menebak berapa ukuran unit selnya dan jenis dari unit selnya tersebut. Nah, energi dari X-ray itu cukup besar, ya, sebesar 12 kilo elektron volt, ya. Kenapa? Karena panjang gelombang yang dibutuhkan oleh untuk mendapatkan pola difraksi itu cukup kecil, sehingga energinya harus besar, ya. Oke, jadi untuk memahami proses pola difraksi oleh kristal, cara pandangnya pertama adalah kita memiliki kristal secara umum dulu lah ya. Kristal 2 dimensi di mana pancaran dari gelombang elektromagnetik X-ray tadi, misalnya yang datang itu adalah gelombang A dan gelombang B. Nah, ketika gelombang A ya berinteraksi dengan titik C ini,
maka dia akan dipantulkan dengan sudut pantul yang sama, di mana theta I sama dengan theta R. Theta insiden sebanding dengan nanti sama dengan theta refleksi. Nah, pancaran yang B, walaupun dia sebenarnya koheren sama satu jalur juga, ya, dia panjang gelombang gelombang B itu akan memantul di layer kedua atau lapisan kedua, anggaplah seperti itu. Maka gelombang B ini akan dipantulkan dengan prinsip yang sama, hampir mirip dengan Snellius ya. Nah, apa yang terjadi adalah, coba kita perhatikan bahwa ketika yang A telah dipantulkan, maka yang B itu baru mencapai jarak D. Kenapa seperti itu? Ya, karena dia panjang lintasan A dengan A sampai C ya sama dengan B ke D. Ketika lintasan A sudah lewat, ya, dia baru masih ke D, dia baru maju terus, baru dari D ke E ke F. Sehingga nanti gelombang yang pertama di atas ini itu kemungkinan memiliki fase yang berbeda dengan yang B ini. Oke, karena dia memiliki fase yang berbeda, dia akan dianggap sebagai masing-masing sebagai gelombang baru yang nanti bisa berinterferensi dan membentuk pola difraksi. Ya. Nah, ketika pantulan dari masing-masing bidang tadi itu menghasilkan interferensi konstruktif, dia akan dalam artiannya menghasilkan pola terang misalnya. Sedangkan nanti bisa jadi nanti akan ada interferensi destruktif, dia akan menghasilkan pola gelap. Nah, ya, dimana secara umum ya, sudut sinar datangnya theta, pantulannya adalah theta juga ya. Maka sudut difraksinya itu kira-kira dibandingkan sinar datang ya, ini sinar datang, maka sebesar 2 theta. Jadi jika ini theta ya, dia dipantulkan, anggaplah lurus yang garis putus-putus ini, kemudian juga pantulannya theta, maka sinar garis putus-putus ini dibandingkan dengan pantulannya kira-kira sebesar 2, bukan kira-kira, maka sebesar 2 theta. Ya. Nah, gitu. Nah, bagaimana terjadinya proses interferensi konstruktif dan destruktif? Maka kita harus lihat berapa perbedaan fase antara masing-masing gelombang. Dan ternyata ketika kita analisis, jadi misalnya dari E ke F, itu adalah D sin theta. Sedangkan D ke E itu adalah sama juga D sin theta. Maka D ke F atau DE ditambah E ke F itu adalah 2D sin theta. Dan jika ini misalnya ingin dalam tanda kutip ingin memenuhi interferensi konstruktif, maka ini 2D sin theta ini harus sama dengan N lambda. Dan kita sebut dia sebagai hukum Bragg ya. Jadi kalau misalnya kita ingin mencari besaran D, jarak antara bidang ya, bidang 1 dengan bidang 2, maka yang terjadi adalah dia harus memenuhi hukum Bragg ini. 2D sin theta sama dengan N lambda.
Nah, coba perhatikan bahwa D ini adalah jarak antara bidang. Jadi bidang satu, bidang kristal satu, bidang yang lain. Jadi ini anggaplah jarak antar atom atau jarak antara bidang. Ya, bisa jadi sumbu, depan belakang atas bawah, atau diagonalnya antara diagonal dengan diagonal. Nanti kita lihat berdasarkan analisis selanjutnya ya. Oke, nah sedangkan N ini adalah kelipatan dari panjang gelombang, yaitu biasanya berkaitan dengan bahwa proses interferensi itu dalam tanda kutip berdasarkan jarak. Jadi jaraknya itu kalau misalnya satu panjang gelombang berarti dia akan interferen. Perbedaan jaraknya, jarak antara satu lintasan dengan lintasan lain itu harus kelipatan dari panjang gelombang. Kalau misalnya dia satu panjang gelombang berarti konstruktif. Dua panjang gelombang juga konstruktif, 3, 4, 5 dan seterusnya. Sedangkan jika setengah, 1,5, 2,5, 3,5 maka dia akan menghasilkan pola destruktif. Kemudian juga nilai sinusnya itu pasti kurang sama dengan 1. Dan itu kan aturan trigonometri ya. Dengan demikian N lambda harus kurang sama dengan 2D. Ya. Nah, karena atom itu D-nya itu kira-kira di kisaran 1 Armstrong, maka N lambda juga di kisaran 1 Armstrong. Dengan demikian kita bisa lihat bahwa cahaya tampak itu tidak dapat digunakan karena tidak memenuhi N lambda kurang sama dengan D. Nah, dengan pancaran difraksi dari dapat terjadi pada beberapa sudut yang dapat diprediksi menggunakan hukum Bragg, maka kita akan mencari sudut-sudut yang dalam tanda kutip terjadi pola difraksi konstruktif. Dengan demikian, maka kita bisa menghitung seluruh jarak antara bidang dengan bidang yang lain. Jarak antara bidang di dalam struktur kristal tersebut. Jadi, selain itu, ya, jika misalnya dua pancaran ini, pancaran X-ray ini mengenai atom A dan atom B, maka jarak lintasan dari misalnya yang mengenai atom A, ketika dia sudah berinteraksi dan dipantulkan, maka lintasan yang melewati titik B atau berinteraksi dengan titik B masih baru sampai titik D. Ketika yang melewati titik A sudah pada titik C, yang lintasan B, yang cahaya yang memantul di titik B itu baru nyampe titik B, sehingga dengan demikian ada sebesar theta berarti adalah cos ya, sin ya, sin theta, dan ini akan menghasilkan hukum Bragg yang sama ya. Dengan demikian dengan demikian kita bisa lihat bahwa pola difraksi tadi itu bukan hanya berkaitan dengan antar bidang, tetapi juga bisa antar atom. Ya, jadi nanti pola difraksi X-ray yang sebesar 2 theta itu akan menggambarkan jarak antara bidang dan jarak antar atom. Ya. Jadi tinggal kita pahami saja bahwa 2D sin theta itu sama dengan N lambda.
Jadi kita cari masing-masing tetanya. Jadi kemudian juga lambdanya kan kita sudah ketahui. Tetanya dari hasil pengukuran, kemudian diubah, maka kita akan tahu bahwa D-nya itu berapa nilainya. Biasanya N-nya itu yang orde kecil, misalnya N-nya sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Baru kemudian kita lihat beberapa kemungkinan D yang muncul, kemudian dibuat rasionya, maka kita akan dapatkan bahwa dari kumpulan-kumpulan D itu kita bisa menebak atau mencari kisi atau jenis struktur yang tepat dari hasil pengukuran tersebut. Nah, jadi coba kita perhatikan bahwa jadi sebenarnya refleksi dari bidang tersebut sebenarnya bukan hanya satu titik, tetapi dia bisa membentuk spekular. Spekular itu mirip dengan kon ya. Jadi pancarannya 3 dimensi sebenarnya ya. Nanti hasil refleksinya. Kemudian juga masing-masing bidang atau layer-layer antara kristal antara satu layer dengan layer yang lain itu hanya sekitar 10 pangkat minus 3 sampai 10 pangkat minus 5. Jadi harus dibutuhkan 10 pangkat 3 sampai 10 pangkat 5 bidang yang saling berkontribusi dan membentuk hamburan break, atau misalnya dalam tanda kutip pola difraksi ya. Jadi kalau misalnya kurang dari sana berarti hamburannya nanti kurang terlihat nyata ya. Jadi kalau bidang yang berkontribusinya misalnya 10 pangkat 3 sampai 10 pangkat 5, maka kita sebut sebagai kristal sempurna. Ada jenis kristal yang lain, ada amorphous, ada nano polikristalin, ada nanokristalin, dan seterusnya. Tetapi intinya adalah masing-masing berkontribusi dan membentuk pola difraksi. Oke, kita lanjutkan. Ya. Dengan mempertimbangkan ya hamburan X-ray atau pola difraksi dari X-ray, kemudian juga kita analisis amplitudo atau intensitas dari gelombang hamburannya, maka kita bisa melihat NR. NR itu adalah number density dari kristal. Ya, tujuannya adalah untuk melihat direct lattice ya dari vektor translasi dari kristal tersebut. Sebenarnya tujuannya adalah untuk melihat struktur kristalnya ya. Kemudian di mana vektor translasi ini dari kisi langsung itu kita masukkan jadi NR-nya kita ubah menjadi ekspansi Taylor ya. Jadi NX-nya ini NX sama dengan N0, kemudian ini adalah ekspansi Taylor dengan NP itu adalah sebuah konstanta yang didapatkan dari ini ya. Nah, NR ya dalam 3, jadi gini, tujuannya adalah sebenarnya mencari struktur kristal dalam 3 dimensi ya. Struktur kristal dalam 3 dimensi sebenarnya ada 2, yaitu vektor langsung, ada vektor kisi resiprok ya, dimana dilambangkan sebagai vektor G. Dan vektor G ini didapatkan dari
penurunan NR tadi, ya, atau dari ini, ya, dari vektor langsung. Jadi kalau vektor langsung kemudian dimasukkan ke ekspansi Taylor, dari ekspansi Taylor kita bahwa ternyata ekspansi Taylor ini terdiri dari vektor resiprok, ya. Coba kita perhatikan. Nah, hasilnya, oke, ini operasi matematik sebenarnya, bahwa NR ditambah T. Jadi ini adalah NR. Sedangkan NR ditambah T, hasilnya coba kita perhatikan bahwa nanti hasilnya dia harus berulang. NR tambah T karena cuma pindah satu translasi atau pindah translasi, NR-nya harusnya sama. Jadi misalnya kita translasikan dari titik A ke titik B ke titik C. Ya, harusnya NR-nya sama. Kenapa? Karena identik, berulang dan periodik. Karena dia berulang dan periodik, maka ya NR tambah T harus sama dengan NR. Ya. Coba kita perhatikan, dengan demikian komponen eksponensial I kisi resiprok kali kisi langsung itu harus sama dengan 1. Kenapa harus sama dengan 1? Dan karena dia harus memenuhi hukum translasi, bahwa hukum translasi pada kristal, bahwa titik dimanapun selama proses translaksinya itu menggunakan translasi langsung, itu akan menghasilkan atau itu akan menunjukkan pola pola yang sama, ya, densitas keberadaan elektron, keberadaan dalam tanda kutip atom dan elektronnya sama, sehingga ya pengali ini harusnya dia sama dengan 1. Jadi NR tambah T kan bentuknya sama dengan ini, dan ternyata dia sama dengan NR. Ya, coba kita perhatikan fungsi ini sama dengan fungsi ini. Dengan demikian eksponensial I kali G dot T itu sama dengan 1. G dot T itu berarti harus sama dengan apa ini? Harus sama dengan 0. Ya. G dot T itu harus sama dengan 0, maka kalau misalnya G-nya itu adalah bilangan V1 kali B1, V2 kali B2, tambah V3 kali B3, maka kita bisa lihat bahwa masing-masing ini BI itu bisa dicari dari hasil ini tuh adalah dicari konjugatnya lah. Ya. Dicari konjugatnya, ya konjugatnya itu adalah yang didapatkan, bukan dicari konjugatnya ya. Maksudnya adalah BI itu ternyata berkaitan dengan T. Gitu. Berkaitan dengan T, di mana ya harus ada ini operasi matematik. Jadi BI sama dengan 2V ya. Oh iya, maaf. Eksponensial I GT sama dengan 1, itu maka hasil ini sebenarnya bisa diuraikan lagi. Itu menjadi cos GT ditambah I sinus GT. Maka dengan demikian, karena harus sama dengan 1, sinus GT, cos GT itu harus perkalian dari 0, 2pi, 2pi, 3pi, 4pi, dan seterusnya. 0, pi, 2pi, 3pi, dan seterusnya. Nah, berarti G kali T sama dengan 2pi. Ya, bukan 0, maaf. Berarti karena 2pi, tinggal cari aja. Jadi didotkan. Jadi G didotkan dengan T. G-nya ini, T-nya itu adalah
T sama dengan N1 kali A1 tambah N2 kali B2 tambah N3 kali N3 kali A3 ya. Hasilnya ya ini matematik. Nah, nggak akan diajarin lagi gimana cara menurunkan ya, ini karena ada di Pismat ya. Nah, kumpulan dari vektor resiprok ini, jadi kumpulan dari kisi resiprok ini akan menghasil kita sebut sebagai kisi Bravais ya. Nah, apa manfaat dari kisi resiprok? Jadi intinya adalah kisi resiprok adalah cara termudah untuk menjelaskan hamburan atau pantulan atau pola difraksi yang kemungkinan muncul dari kristal. Ya. Nah, bagaimana maksudnya? Jadi pola difraksi X-ray pada kisi dapat diinterpretasikan sebagai peta dari kisi resiprok dari kristal. Sebagai peta kisi resiprok pada kristal. Jadi kumpulan dari kisi resiprok G itu dapat kita menjelaskan, dapat kita determine itu dapat menentukan pantulan-pantulan yang mungkin dari sinar X-ray. Apa maknanya? Apa syaratnya? Syaratnya itu adalah bahwa kita anggap vektor gelombang vektor gelombang yang datang ke kristal itu harus sama dengan kisi resiprok. Kenapa? Ya, intinya adalah agar dia jadi gelombangnya itu harus sesuai dengan kisinya kan dari awal juga. Baik itu secara panjang gelombang atau arah rambatnya. Nah, arah rambatnya atau wave vector ini itu harus searah dengan kisi resiprok. Gitu ya. Jadi pada akhirnya adalah G itu sama dengan K. Gitu. Dan kalau misalnya kita masukkan ke dalam rumus amplitudo hamburan, maka nilainya itu kira-kira F sama dengan integral dari dV. dV itu berarti integralkan terhadap volume. Ya, NR itu adalah densitas dari keberadaan atomnya. Keberadaan atom. Ya. Kemudian E pangkat I K minus K aksen didotkan terhadap R. Kenapa? Itu karena karena hamburan. Jadi hamburan yang datang, sinar yang datang dihamburkan, maka perbedaan arah fase vektor gelombang itu akan menentukan besaran densitas hamburannya. Ya. Jadi secara umum intinya gini. Interaksi antara bidang atau atom pada kristal itu akan menghasilkan gelombang hamburan, dan gelombang hamburan itu ditentukan oleh kumpulan atom tersebut dan arah vektor gelombangnya. Ya. Oke. G sama dengan delta K atau sama dengan K aksen minus K. Kemudian kita uraikan di mana 2K didotkan dengan G, maka hasilnya sama dengan ditambah. Itu sama dengan nilai besaran
G kuadrat harus sama dengan 0. Dan kita sebut dia sebagai kondisi low kondisi. Ini nama orang. Ya, low. Ya. Nah, kalau misalnya kita uraikan menggunakan persamaan sederhana, matematik sederhana, dapat kita tunjukkan bahwa persamaan hamburan elastik ini itu sesuai dengan hamburan Bragg. Ya. Karena ini akan menghasilkan 2 sinus theta. Ya. G-nya ini sendiri ada berkaitan dengan minus 2 sin theta kali D. 2D sin theta, ya. Ada berarti karena dia Y vektor, berarti 2V per lambda ada di situ. Ya. K-nya itu adalah 2V per lambda didotkan. Ya, ada unsur 2V per lambda. Di sini ada unsur sinus dan D. Dan seper D. Ini seper D kuadrat. Kira-kira ya. Ada unsurnya. Ya, sama. Itu dengan hukum Bragg. Jadi karena K sama dengan G, ya, maka dapat diekspresikan juga bahwa ini adalah persamaan low. Kemudian juga delta K dan G dengan A1, A2, dan A3 dapat dihitung dengan cara ini. Delta K didotkan dengan A1 itu sama dengan 2V V1. Ya, delta K dotkan dengan A2 itu akan sama dengan 2V V2 gitu ya. Di sini perkalian dot, di sini skalar. Oke. Jadi dengan mengubah sudut, jadi secara umum gini ya. Sinar X-ray itu datang ke kristal. Dan kristalnya tidak dibuat diam, atau sinar datangnya tidak dibuat diam, tetapi diubah-ubah sudutnya. Jadi misalnya diputar si kristalnya. Apa manfaatnya? Atau sinar datangnya yang diubah sudut terhadap permukaannya. Misalnya permukaan A gitu ya, diubah. Nah, kalau diubah, maka kita akan dapatkan perbedaan delta K-nya. Ya, delta K-nya dapatkan. Berarti misalnya nanti berkaitan dengan 2 theta. Ya. Hasilnya adalah ketika didotkan dengan A-nya, A1, A2, A3, maka kita akan dapatkan nilai V-nya. Kalau misalnya kita dapatkan nilai V-nya, ya kita tinggal masukkan ke dalam persamaan G. G sama dengan V1 kali B1. B1-nya dapat dari persamaan perkalian dot dengan T. Gitu ya. Jadi akhirnya kita akan dapatkan V1, B1, V2, B2, dan berhubungan dengan kisi resiprok. Nah, vektor kisi resiprok itu atau metode untuk mendapatkan kisi resiprok itu disebutkan sebagai konstruksi Ewald gitu ya. Nah, gambaran tentang zona Brillouin atau kisi resiprok ini nanti akan menyusun sel primitif, ya, sel primitif dari masing-masing kristal gitu ya, atau disebut dengan Wagner-Seid primitive cell, ya, atau sel primitif Wagner-Seid gitu. Nah,
Untuk bilangan n-nya sama dengan 1, ya, yang paling mudah lah ya, kita sebut sebagai zona Brillouin pertama. Apa maknanya? Sebenarnya ya, zona Brillouin pertama itu akan diulangi nanti di zona Brillouin kedua, zona Brillouin ketiga, dan seterusnya. Jadi cara termudah sebenarnya, maksudnya adalah cara termudah. Kan kenapa zona Brillouin pertama, zona Brillouin ini sebenarnya berkaitan dengan pengulangan. Karena kristal itu dia teratur dan periodik, maka pengulangan kan. Nah, karena pengulangan, cara paling mudahnya ada pendekatan matematiknya, itu adalah pola sinus, dan ternyata ditunjukkan oleh hukum Bragg. Pola sinus itu kan berulang, 0, 1, ke 0 lagi, ke 0, 1, 0, minus 1, 0, 1, minus 0, minus 1, dan seterusnya, berulang kan. Nah, pengulangan pertamanya itu disebut sebagai zona Brillouin pertama, dan nanti akan diulangi di zona Brillouin kedua, zona Brillouin ketiga, dan seterusnya. Gitu maksudnya ya. Oke. Nah, zona Brillouin itu akan menunjukkan seluruh wave vector yang dapat direfleksikan oleh kristal. Oke. Nah, perpotongan ruang antara masing-masing kisi resiprok, dia akan membentuk zona Brillouin, ya. Dan nanti dia akan diulangi di sebelahnya gitu, dan seterusnya. Makanya zona Brillouin itu maksudnya adalah, sebenarnya sih dia adalah ruang khayal ya. Kan kalau misalnya dalam kristal dia sebenarnya terlihat dia pengulangan nyata. Ruang imajinernya itu zona Brillouin. Ini rada abstrak sebenarnya. Tapi ya itulah fungsi matematik, dibuat abstrak, kemudian hasilnya adalah apa bisa kita manfaatkan gitu maksudnya. Nah, oke, kita lihat. Untuk simple kubik kan dia A1, A2, A3-nya adalah AX, AY, dan AZ. Maka kisi resiproknya adalah P1-nya adalah 2pi per A, B2-nya adalah 2pi per A, B3-nya adalah 2pi per A, arah X, Y, dan Z. Volume kisi resiproknya adalah 2pi per A pangkat 3. Sedangkan FCC ya, A1, A2, A3-nya itu setengah A kali X tambah Y, setengah A, Y tambah Z, dan setengah A, Z tambah X. Nanti di kisi resiproknya berbeda. Ya, kenapa? Ya, itu dia bergantung pada persamaannya 2V ya, BI sama dengan 2V BJ dikroskan BJ dikroskan terhadap K dibagi AI didotkan BJ ditambah dikroskan BK. Ya kalau nggak salah. Hasilnya ya ini. Gitu, vektornya, masing-masing vektornya. Volumenya juga berbeda nanti. Ya, 2 kali 2V per A pangkat 3. Yang ini BCC 4, 2V per A pangkat 3. Ya. Nah, ini misalnya untuk zona Brillouin, misalnya untuk SC square simple kubik misalnya atau square. Jadi masing-masing titik dia akan bersinggungan dan akan membentuk zona Brillouin pertama untuk dan garis breaknya ya. Tuh. Sebenarnya ini Bapak juga belum dalam artinya ini perlu penjelasan tambahan ya. Belum bisa menjelaskan lebih ringkas. Oke, intinya coba perhatikan. Nah, ini adalah
zona Brillouin pertama, yang hijau ini zona Brillouin ketiga, yang biru ini adalah zona Brillouin keempat, yang hitam adalah zona Brillouin kelima. Keempat ya. 1, 2, 3, 4. Di luarnya adalah zona Brillouin kelima. Nah, ini kalau misalnya ya, hampir seluruhnya ya. Gitu. Nah, ini adalah zona Brillouin untuk BCC. Ini untuk FCC. Nah, ini reciprocal lattice untuk aluminium. Jadi untuk misalnya ini. Jadi ini adalah amplitudo dari hemburan Bragg atau pola difraksi ya. Jadi amplitudo dari pola difraksi atau hamburan Bragg. Nah, ternyata itu dapat dirumuskan langsung dengan persamaan, yaitu kelipatan dari N kali Sg, di mana Sg adalah faktor struktur. Ya. Jadi itu adalah integral dari satu unit sel. Jadi kenapa? Karena itu sebenarnya berkaitan dengan interaksi cahaya dengan elektron sebenarnya ya. Dan superposisi densitas elektron itu terhadap basis ya, itu akan membentuk NR ya. Dimulai NR sama dengan sigma J mulai dari 1 sampai ke S. S itu adalah jumlah atom pada unit sel ya, di mana NR itu adalah penggabungan masing-masing dari atomnya. Dan kita dapatkan Sg itu sebanding dengan ini. Sigma Y sama dengan 1 sampai S, bla bla bla, hasilnya adalah seperti ini. Dan coba perhatikan bahwa integral ini ada faktor Fj, di mana faktor Fj ini adalah ini nih ya. Ini sangat berkaitan dengan densitas dari keberadaan elektron, yang kita sebut Fj itu sebagai faktor dari bentuk atom ya. Dan kalau kita perhatikan bahwa Sg itu berkaitan dengan sigma Fj dikalikan eksponensial 2Vi mulai dari Xj kali V1, Yj kali V2, Zj kali V3, di mana V1, V2, dan V3 itu berkaitan dengan posisi basis pada kisi resiprok ya. Masalahnya adalah Sg dapat perhitungannya kompleks sebenarnya. Namun Sg perhitungan kompleks. Kenapa? Karena nanti Sg itu untuk menentukan intensitas scattering-nya itu harus Sg kuadrat. Kenapa? Karena Sg sendiri baru ibaratnya adalah baru menunjukkan vektor saja, bukan skalarnya. Jadi kalau misalnya untuk menunjukkan skalarnya, Sg harus dikuadratkan. Itulah kenapa pemodelan struktur kristal menggunakan X-ray itu rumit kalau dihitung manual gitu. Karena walaupun sekarang sudah ada softwarenya gitu ya, kita tinggal masukkan data intensitas dan terhadap sudut, atau data sudut terhadap intensitas, atau sebaliknya lah ya. Maka kita akan dapatkan struktur kristalnya secara langsung, berapa Sg-nya, berapa faktornya, dan seterusnya. Ini metode lama sebenarnya untuk menghitungnya ya. Nah, jika atau hanya jika
densitas dari elektron pada atom itu adalah simetrik, ya. Walaupun sebenarnya tidak juga. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan ikatan atom, ya. Karena kalau misalnya sudah berikatan, maka tapi kan model fisisnya itu dibuat sederhana gitu. Ya, anggaplah bulat gitu. Dan kalau bulat, persamaan Fj-nya jadi seperti ini. Dan kita tulis misalnya NR sama dengan Z kali GR, ya. Maka Fi itu sama dengan C kali Z, dengan C-nya ini adalah konsta, Z-nya adalah muatan atom. Jadi sebenarnya Z itu hanya untuk menunjukkan bahwa Fz itu adalah konstanta dari muatan atom. Misalnya dia adalah positif atau negatif gitu. Dan itu ada kelipatan dari muatan atomnya. Gitu. Ya, dengan demikian Fz itu sebenarnya adalah ikatan apa istilahnya? Valensi. Ya, valensi. Ya, muatan atom itu kan dipengaruhi oleh valensi. Dan valensi itu berkaitan dengan ikatan kimia. Ya, ya sebenarnya itu abstraksinya lah kalau secara sederhana. Ya, contoh misalnya untuk kisi BCC, nilai Sg-nya seperti ini, ya. Masukkan pertama adalah 000, maka hasilnya adalah 1. Yang kedua adalah setengah, maka kita akan dapatkan ini dikalikan F. Maka kita lihat kalau misalnya struktur paling maksimumnya adalah Sg-nya sama dengan 2F. Ya. Jadi anggaplah ini misalnya positif, maka eksponensial pangkat ini hasilnya akan 1. Jadi maksimumnya adalah 2 kali F. Ya. Tapi bisa juga Sg-nya 0, ya. Jika ini misalnya saling menghilangkan dan sehingga ya pada akhirnya dia akan menghasilkan Sg sama dengan 0. 0 kali F jadi 0. Maka pada kondisi seperti ini, ya, V1 ditambah V2 tambah V3, maka ini akan sama dengan 2N. Kalau V1 tambah V2 tambah V3, maka ini akan sama dengan 2N tambah 1. Dan ini ya, nanti akan menariknya ini adalah berkaitan dengan pola difraksi sebenarnya. Oke, coba kita lihat FCC. Posisi atomnya ada 0, 0, 0, 0, 1, 0, setengah, 0, setengah, 0. Maka nilai maksimumnya adalah 4. Ya. Kalau misalnya ininya adalah genap semua. Kemudian Sg-nya 0. Bisa kalau misalnya ada ininya adalah genap ganjil. Ya. Dengan demikian kalau misalnya Sg-nya sama dengan 0, maka tidak akan terjadi refleksi. Ya. Ketika nilai V1, V2, V3-nya itu sebagian 0 dan sebagian genap gitu. Nah, itu yang menarik bahwa untuk mengobservasi dan menghitungnya itu butuh bantuan numerik sebenarnya. Jadi kalau kita hitung secara manual, waduh, banyak model dan perhitungannya cukup berat. Maka perlu bantuan kalkulasi numerik, misalnya dalam perhitungan Hartree-Fock dan seterusnya. Nah, kita lanjutkan. Jadi ada istilah
yang dapat menggambarkan bidang kisi. Ya. Jadi bidang kisi kan dia sebenarnya adalah bidang yang dibentuk oleh minimal 3 atom ya, dan membentuk bidang. Misalnya di bagian dinding-dindingnya atau diagonalnya gitu. Nah bidang kisi ini minimal ada 3 titik basis atom yang tidak saling bertumpuk atau yang lain, dan dia akan jadi bidang kisi ini akan menggambarkan vektor normal dari bidang tersebut ya. Jadi misalnya bidang kisi dinding, misalnya dia dinding itu menghadap kemana, nah itu akan digambarkan dengan arah vektor dari dinding tersebut ya. Nah jadi arah dinding vektor tersebut yang jadi kalau misalnya vektor tersebut kita cari resiproknya, jadi misalnya dinding dia memiliki vektor normal. Nah dari vektor normal kita cari vektor resiproknya. Maka kisi resiprok tersebut itu kita sebut sebagai indeks Miller ya, di mana bidang tersebut memiliki indeks Miller disebut atau ditulis dalam bentuk HKL. Jadi dia adalah kisi resiprok normal atau vektor kisi resiprok normal atau vektor kisi resiprok dari vektor normal, atau ya dinding atau bidangnya itu menghadap kemana, cari kisi resiproknya, dan kisi resiprok tersebut kita sebut sebagai indeks Miller yang digambar indeks HKL-nya. HKL yaitu pengali dari kisi resiproknya. H kali B1 ditambah K tambah kali B2 tambah L kali B3 gitu ya. Jadi kita misalnya bayangkan struktur kristal lattisnya dalam bentuk titik. Jadi misalnya dalam bentuk seperti ini, yang merah, yang biru, kemudian yang biru muda, kemudian hijau gitu ya. Dan kemudian kita cari bidang resiproknya gitu. Jadi ini adalah sumbu normalnya menghadap ke sini berarti, atau ke sini atau ke depan kita cari kisi resiproknya gitu. Nah, jarak antara bidang tersebut, misalnya merah ini bidang ini, kemudian bidang ini, jaraknya itu adalah D spacing atau jarak D, yang nanti kalau misalnya dalam persamaan Bragg itu kan D sin theta, 2D sin theta sama dengan N lambda. Nah D itu maksudnya, D itu yang kita cari ya. Sedangkan indeks Miller itu adalah orientasi bidang dari unit sel ya. Jadi kita definisikan nanti bidang-bidang yang paralel dengan antar satu bidang dengan bidang yang lain. Misalnya 002 itu paralel dengan 001. Kenapa? Karena beda posisi saja ya, walaupun sebidang. Jadi apa yang menarik dengan pelabelan ini, jadi HKL itu akan melihat sekumpulan bidang paralel itu hanya sebagai satu HKL. Jadi NHKL, NH, NK, N dan NL itu dianggap sebagai sekumpulan bidang dan dianggap sebagai satu nanti HKL dengan refleksi bidang 111. Itu ya sama dengan bidang refleksi dari 333 gitu.
Kemudian kita hitung lagi dengan dalam artian kita tulis ulang persamaan Bragg 2D per N sin theta sama dengan lambda. Jadi dengan demikian sebenarnya perhitungan D itu adalah sebenarnya rasio nanti pada akhirnya. Ya. Misal coba kita lihat hasilnya. Ini adalah hasil dari pola difraksi XRD untuk NaCl. Sedangkan ini adalah KCl. Apa perbedaannya dan ada apa persamaannya? Coba lihat persamaannya adalah di posisi ini. Lihat persamaannya di posisi 30 ya. Ada hampir sama ya. Kemudian posisi 35 ada, cuma bedanya adalah ini 35 di 35 ada 1, 40 nggak ada, tapi 45 ada, 45 tinggi. Dan setelah itu di 50 sampai ke 80 ada, di NaCl nggak ada. Nah, jadi walaupun dia KCl dan NaCl itu di strukturnya sama, dia FCC gitu ya, tapi dia XRD patternnya berbeda. Alasannya kenapa? Pertama bisa jadi adalah densitas elektronnya. Densitas dari elektronnya berkaitan dengan atomnya masing-masing gitu. Selain juga nanti kita bisa ukur D-nya, D ya, spacing ya, jarak antara atom dengan atom. Ya kan? 2D per N sin theta sama dengan lambda. Dengan demikian kita akan dapatkan D-nya itu kemungkinan berapa saja. Gitu. Kemudian juga kita bisa cari indeks Miller-nya. Nah, bagaimana cara mencari D dari indeks Miller? Jadi D itu adalah jarak antara bidang kisi yang paralel antara pada indeks Miller. Jadi indeks Miller itu kita dapatkan misalnya indeks Miller-nya ya, HKL-nya. Nah, dari HKL kita sebenarnya bisa menentukan berapa jarak antara satu bidang dengan bidang yang lain. Ya. Dengan cara kalau misalnya kubik itu adalah 1 per D kuadrat sama dengan H kuadrat tambah K kuadrat tambah L kuadrat per A kuadrat karena A-nya sama. Sedangkan kalau ortogonal 1 per D kuadrat sama dengan H kuadrat per A kuadrat, K kuadrat per B kuadrat, L kuadrat per C kuadrat. Dengan demikian ya sebenarnya yang kubik itu adalah sistem spesial untuk ortogonal. Jadi ortogonal dianggap sebagai sistem umum lah. Jadi dengan kombinasi 2D sin theta sama dengan N lambda, kemudian D-nya juga sama dengan A per akar H kuadrat ditambah K kuadrat tambah L kuadrat, ini akan mendapatkan D. Maka ini adalah rumus umum untuk kubik ya. Oke, ini contohnya adalah non kubik ya, dicari untuk ortogonal, untuk heksagonal, untuk triklinik karena harus memperhitungkan sudut ya. Oke. Kita lihat. Oke, nah yang menarik adalah bahwa nanti kita bisa lanjutkan bahwa struktur kristal ini juga dapat menghantarkan gelombang suara atau vibrasi. Nah, atau getaran fonon ya di istilahnya, dan itu sangat berkaitan dengan zona Brillouin atau dalam tanda kutip dengan kisi resiproknya. Oke, sekian kuliah kita hari ini.
Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.